Wrestling Podcast. Ini gue mau sebenarnya ini review dari NXT 2.0. Anjing NXT 2.0 lah, fuck anjir. Ini kayak acara-acara di ini banget, kayak acara-acara apa namanya? eh Pemerintahan gitu. 4.0, 4.0 gitu-gitu. Jadi karena gue kerja di lingkungan pemerintahan, jadi gue geli gitu kalau denger NXT 2.0, fuck. Tapi ya udah, tadinya kan mau disebutnya NXT Revamp kan. Ini suara gue kedengeran gak ya? Gue pegang aja kayak Mr. Kennedy. Nah, terus jadi si NXT ini gue kenapa gue bikin video juga, gue sengaja buat di YouTube. Jadi si ini nih, si NXT 2.0 ini gue baru nonton. Gue sebenarnya penasaran, gue udah lama gak nonton NXT. Dan NXT itu mau di rebrand kan, nggak kayak yang dulu. Terus pas gue nonton tadi, gue sebenarnya penasaran itu bukan karena gue pengen nonton, gue bodo amat gitu. Terus karena gue lihat di Instagram, ternyata beda gitu. NXT lebih colorful. Gue kira itu cuman apa namanya, fans aja, gambar-gambar fans yang gambar logo NXT jadi baru gitu. Gue kira itu bohongan, ternyata bener. NXT itu lebih lebih colorful, lebih gimana gitu. Terus pas gue nonton tadi, acaranya not bad sih. Kalau dari segi acara, menurut gue malah lebih, nggak tahu kenapa ya. Gue tuh ngerasa kayak SmackDown, NXT, Dynamite itu yang 2 jam slot, dan mungkin 1,5 jam atau 1 jam 40 untuk slot di sebuah content show. Menurut gue lebih solid daripada acara yang 3 jam gitu kayak Raw. Raw tuh terlalu boring menurut gue. Terus kayak jam per jamnya tuh terlalu sebenarnya banyak banyak segmen yang kayak, kalau misalnya kayak ada segmen main event aja kayak Bobby Lashley, Randy Orton, pasti ada 2 kali. Ada pertama ngomong dulu, terus nanti di main event ada kayak gitu-gitu. Jadi bosen lah. Kalau Raw tuh formulanya diulang-ulang, kecuali emang kayak Dynamite menurut gua, atau ya Dynamite mungkin, atau AEW bisa. Kalau untuk 3 jam menurut gua bakal lebih oke, karena banyak rosternya gitu. Sementara kalau si di WWE ini udah mah, kecuali gini, kalau misalnya Raw 3 jam tapi nggak ada SmackDown, menurut gue lebih oke. Ini rosternya banyak tuh. Nah sekarang ada Raw, ada SmackDown, jadi 2 jam tuh menurut gue udah paling pas. Dan juga si NXT ini menurut gue lebih solid gitu daripada Raw. Seperti, nah, gue pas nonton ini gue baru baru nyadar, anjir, ini NXT emang emang bisa dibilang ini, NXT kembali lagi ke terahnya jadi development talent. Satu, yang kedua, menurut gue ini ada arahnya ke, eh, beberapa minggu lalu ada gosip katanya WWE mau dibeli sama Disney kan. Jadi WWE bakal jadi satu wahana di Disneyland. Jadi nanti gue nggak tahu gimana. Jadi apakah WWE dibeli sama Disney cuma wahananya doang, atau semua brand WWE-nya dibeli gitu, atau gimana? Karena yang kita tahu WWE itu, gue sering bilang WWE itu kalau lu nggak ngerti IP, maksudnya WWE itu banyak banget IP-nya. Dan bisa jadi ya kayak gini sekarang, gini lah, kayak Jericho dan Juventud Guerrera kemarin baru di Dynamite. Terus Jericho sama salah satu promo Jericho, dia feud sama Juventud Guerrera gitu. Ya dengan gampangnya WWE masih bisa ngejual Jericho dan Juventud Guerrera. Orang-orang bakal bisa subscribe di WWE Network gitu, karena WWE banyak banget library-nya lah. Nah balik lagi ke si NXT tadi. NXT, kenapa gue bilang ini bakalan mirip kayak Disney Plus? Disney Plus bakal jadi wahana Disney? Karena pas gue lihat dari venue-nya, dari acara, gue nggak tahu sih ini acara, nggak tahu live apa taping ya. Dari acaranya, dari dari ininya lah. Gue inget kayak waktu pertama kali gue nonton NXT, zaman Big E Langston, atau sekarang Big E yang jadi WWE Champion, itu menang WWE NXT gitu dari Seth Rollins. Yang Seth Rollins juga masih di Shield kalau salah. Iya, waktu pas perpindahan antara Seth Rollins dari NXT ke Seth Rollins yang di Shield kan. Waktu awal-awal banget 2012 mungkin 2013, di situ gitu. Oh jadi NXT itu kembali ke terahnya gitu. Dan emang dulu kan ini gue pernah bahas juga di Dynamite, itu buah manis yang dipetik gitu sama Tony Khan. Jadi dari Impact Wrestling zaman kejayaannya 2007, 2008, 2009 gitu mungkin.
Terus dari zaman kejayaan Impact Wrestling, terus zaman kejayaan NXT, terus dampaknya ke Dynamite sekarang gitu. Nah, dengan NXT ngerubah gaya mereka kayak gini sekarang, menurut gua itu mereka ada peluang mereka menghilangkan, hmm, bisa dibilang mereka tuh menghilangkan market mereka yang yang maksudnya hardcore fan wrestling yang lebih ke independen gitu. Karena dulu ada masa di lu jangan lu mungkin lupa atau jangan ini karena ada masa di mana NXT bagus banget menurut gue. Ya waktu pas Drew McIntyre, ya waktu itu menurut gue salah satu masa kejayaan NXT yang dipetik sama Dynamite sekarang tuh mirip persis kayak Dynamite sekarang. Jadi tiap bisa dibilang tiap season atau tiap tahun itu tuh selalu ada abang-abang indie atau top star indie guy gitu, dari Samoa Joe, terus Johnny Gargano, terus The Undisputed, Drew McIntyre waktu itu lagi hot di ini ditarik sama NXT, Bobby Roode, terus Austin Aries, banyak Nakamura, banyak banget gitu di waktu di NXT zaman-zaman 2015 mungkin 2017. Jadi dari NXT yang development talent jadi acara puncak dalam tanda kutip ya, acara puncak buat para top guy ini. Lu bisa ngeliat di tahun itu, wah gue kalau lihat take over tuh anjing itu keren banget lah. Take over itu gue ngeliat gue baru sadar kemarin-kemarin, take over yang bisa 15.000 dalam satu event pay per view di Barclays New York atau di Chicago atau dimanapun, itu tuh persis kayak AEW sekarang gitu. Jadi eh, hardcore fans atau indie fans tuh ya ada di NXT juga gitu. Nah sekarang NXT ngerubah gaya itu menurut gua bakalan kehilangan ya, atau gini, atau mereka mungkin sudah sadar bahwa orang-orang itu sudah menonton Dynamite gitu. Jadi orang-orang hardcore fans itu yang lebih dewasa gitu ya, demografinya lebih dewasa, dan banyaknya juga laki-laki laki-laki sih gue lihat kalau Dynamite kebanyakan orang-orang yang hardcore fans uh, wrestling itu udah beralih ke Dynamite. Jadi mereka mau gue bisa bilang si NXT yang sekarang itu mau mengeraup masa baru dan masanya tuh lebih family. Gue lihat di sini yang banyak yang udah tua-tua dan banyak yang mereka yang ngebawa anaknya. Gue tadi lu bisa lihat deh kalau di penonton di audience. Dan mungkin ini kayak jadi dan ini tuh, dan si NXT stage sekarang tuh menurut gue mirip kayak yang di Orlando yang WCW itu, dan ini bisa banget jadi sebuah wahana di Disneyland gitu di kedepannya. Jadi ada NXT dan yang profesional wrestlernya ya udah para yang baru-baru aja, nggak usah jadi kayak John Cena atau Roman Reigns, nggak menurut gue ini. Dan mungkin juga kedepannya mungkin ya misalnya Disneyland ada di sini di mana sih? Maksudnya taruhlah di sini di Amerika gitu, ada di Florida. Taruh di sini Florida gitu. Mungkin mereka akan ada setiap harinya mirip kayak lu pernah ke GWK nggak sih? Kayak di GWK setiap ada acara tarian gitu setiap em, berapa berapa jadi bisa kayak dalam satu hari itu ada 3 sesi gitu misalnya dari jam 8 sampai jam 10 udah beres, jam 2 sampai jam 4 beres, nah sisanya juga jam 5 sampai jam 7 udah beres gitu. Mungkin kedepannya bakal seperti itu gitu. Gue tuh dulu kira kan nonton wahana gitu tiap tiap event ada, ternyata pas gue nggak begitu suka ya ke Disneyland terus Universal Studio gitu gue nggak begitu suka. Jadi pas gue nonton, oh ada waktu-waktunya ternyata. Dan menurut gue itu bakalan kalau si NXT ini bakalan bisa kayak gitu, satu hari bisa ada 3 event, dan mungkin aja si event itu di recorded gitu bisa aja kan, terus ada penonton bayarannya apa gimana, atau di si NXT ini dia pernah dibayar lagi, bisa aja kayak gitu. Jadi menurut gue si NXT ini salah satu, menurut gue sih dari overall show sih menurut gue cukup oke ya. Tapi dari segi memang si WWE emang ini pengen, dan ini menurut gue marketnya emang bener-bener ke anak-anak. Dan oh ya, dan gue ituin lagi, para superstarnya sekarang WWE banget lah. Gue nggak tahu mereka tuh siapa gitu. Dan para superstarnya ya para superstar yang bukan abang-abang indie gitu, orang-orang yang
dari apa namanya, dari si itunya safe, dari wrestlingnya safe, karena menurut gue kelihatan banget kalau para indie wrestler tuh atau kayak Dynamite lah gitu ya, itu lebih lebih explore ya, mereka kan kerja keras di indie gitu, atau top guy-nya mereka udah punya nama. Nah ini gue itu masih belum punya nama, dan kelihatan mereka tuh masih barunya, masih masih pengen arahnya gue kemana gitu. Dan ini kelihatan banget mereka kayak WWE pengen banget nge-push produk mereka yang sama kayak Vince kan, karena Vince cukup kecewa top star di WWE, top star di NXT pas naik ke main roster udah aja hilang. Aleister Black, yang sukses kayaknya cuma Drew McIntyre doang, Bobby Roode, siapa namanya, Sami Zayn, Kevin Owens juga kayak nggak bisa top guy banget gitu menurut gue ya. Jadi ya kayak ya, terus dibanding dan WWE itu, dan ini salah satu kritik gue ke AEW ya, salah satu juga positifnya buat WWE, ya WWE itu udah bisa menghasilkan superstar banyak. Dan gue baru tahu kemarin didengar di podcastnya uh, Talk is Jericho tentang Mark Henry. Mark Henry itu kan generasi pertama dari dalam tanda kutip NXT-nya ya, development talentnya WWE ya. Development talent WWE pertama itu Kurt Angle, The Rock, Mark Henry, Edge, Christian, Hardy Boys, dan banyak lagi lah gitu. Gua kira tuh angkatan pertamanya tuh OVW yang siapa namanya, John Cena, Batista gitu. Ternyata bukan, ternyata angkatan pertamanya tuh yang waktu pas tahun 99. Dan dari situ WWE udah punya banyak banget talenta sampai sampai sekarang menurut gua. Di luar independen abang-abang indie ini, di luar situ mereka udah bisa ngasilin si apa namanya, talenta sampai terakhir Roman Reigns juga kan. Roman Reigns bukan abang-abang indie kan, Roman Reigns asli WWE menurut gua gitu. Jadi menurut gua WWE bakal kembali ke situ kalaupun di kedepannya. Dan menurut gua WWE, ketakutan WWE sebenarnya, gue sering bilang ya, ketakutan WWE itu bukan ketakutan pada ditinggal pro wrestling fan, pro wrestlernya gitu, nggak. Ketakutan mereka ditinggal sama pro wrestling fans gitu. Dan sampai sekarang AEW itu gue dari segi sudut pandang fans gue suka, tapi dari sudut pandang numbers apa gimana, menurut gue mereka masih belum bisa ngeraup masa yang lebih lebar gitu, karena masih masa-masa kan masih WWE ya karena 30 tahun WWE udah ada. Tapi ya nggak tahu sih kedepannya apakah tetap bakal WWE yang dengan ada NXT ini kayak lebih pembaruan gitu. Dan ini juga lebih mirip-mirip kayak apa sih namanya, aduh lupa gue, Lucha Underground ya apa namanya ya, gitu-gitu aja. Jadi kayak ada semi, ini mirip-mirip kayak, gue sebenarnya ngeliatnya mirip-mirip kayak Impact zaman dulu gitu. Yang gue nggak lihat, memang kalau si AEW Dynamite kan lebih pro wrestling banget lah gitu, ada storyline-nya tapi dan difokusin sama pro wrestling. Sebentar kalau NXT bener-bener tetap arahnya WWE pro wrestling, dan apa namanya, storyline-nya itu kadang-kadang kan storyline-nya 60% gitu, tapi ya udah itu arah-arahnya WWE. Dan main event-nya tadi gua ditutup sama wedding, bukan sama NXT Champion. Dan NXT Championnya ya lu bisa lihat lah, lu nggak tahu, lu mungkin tahu tapi gue nggak tahu nih. Banyak ini kan yang juaranya Thomas Ciampa gitu, banyak juara yang banyak wrestler yang anjing ini siapa gue nggak tahu. Beda sama zaman dulu, anjing si ini di sini lah, anjing si ini di sini lah gitu gitu, karena karakter itu udah jadi juga jadi kayak Velveteen Dream, terus FTR siapa ya, tag teamnya juga sekarang kan nggak, karena karakter itu udah jadi gitu dah. Kalau kita nonton tuh langsung anjing ini bagus lah. Tapi kalau sekarang tuh kayak oh ini masih meraba-raba nih, semua wrestler tuh kayak masih meraba-raba. Tapi ya mungkin kedepannya bakal lebih bagus atau enggak juga ya, gue nggak tahu. Terus dan tadi juga, dan menurut gue sih kalau ngomongin soal main event yang wedding tadi, menurut gue rada oke juga ya si weddingnya. Terus gue pernah bikin, kenapa sih gue sering banget ngadain wedding gitu, dari mulai Randy Savage, Miss Elizabeth, terus nggak cuma WWE sebenarnya, AEW juga waktu itu pernah kan, waktu pas lagi pandemi wedding siapa gitu. Rusev sama Lana pernah ya, Rusev sama Lana, Bobby Leslie sama Lana, terus Edge sama Lita, banyak lah pokoknya.
Triple H, Stephanie, maksudnya banyak gitu. Kenapa suka banget mereka itu wedding gitu? Gue nggak tahu, emang mereka emang pengen market ke cewek apa gimana. Tapi menurut gue tadi si weddingnya lumayan, menurut gue lumayan oke loh, daripada banyak wedding yang kan wedding lain kan wedding gagal apa segala macam gitu. Ini menurut gue cukup oke dan cukup cukup dari si storyline si weddingnya sendiri cukup bagus buat menutup acara dan buat jadi main event gitu. Jadi gue tadi pas nonton ini terhibur juga nonton wedding gitu. Jadi ya cukup cukup oke lah kalau untuk ini. Itu sih dari NXT 2.0, NXT rebrandingnya dari NXT. Dan menurut gue apakah ini akan berjalan dengan bukan berjalan dengan lancar, apakah akan bagus ke depannya? Menurut gue akan bagus karena beda market juga dari Dynamite. Dan kenapa mungkin ya menurut gue si Vince McMahon atau si boardnya di WWE mikir kayaknya emang si Dynamite untuk pro wrestling hardcore fans, kita mending fokus ke yang lain, lebih family, lebih apa gitu. Jadi ya kayak film-film Disney lah, ya lebih all package gitu. Kalau nonton ya anak kecil bisa dibawa, orang tua juga nonton lebih enak menurut gue sih ya. Mungkin WWE lebih arahnya ke situ daripada kita bandingin sama nonton film-film Marvel atau film-film Quentin Tarantino misalnya, kayak gitu ada ngomong kasar, tembak-tembakan darah gitu. Itu cuma bisa dinikmati sama orang-orang tua, sementara yang semua umur dari bapak, ibu, anak gitu ya film-film Marvel gitu. Dan menurut gue arah WWE sih ke arah sana gitu. Jadi sekali beli tiket 4 daripada si Dynamite sekali beli tiket ya 1 atau 2 kayak gitulah. Mungkin lu nggak ngerti tapi ya udah, yang penting ini aja lah. Itu dari gue, sampai ketemu di Bincang Racing Podcast berikutnya.